Assalamualaikum Kang Wir, Damang. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Pak Dekan. Prof Yopi, apa kabar Prof? Prof Yopi, udah masuk belum Prof Yopi? Tadi nanya itu. Ada. Kang Sony sudah, Kang Edwin, Dr. Zulfa. Terus Zulfa nanti bicara terakhir nanti. Beliau. Oh ya, oke. Presiden dikerahkan, Kang? Presiden, ya, Dr. Sony, Dr. Edwin sudah mengerahkan presiden, tapi belum banyak yang masuk nih. Iya. Minggu depan insya Allah anak ya sudah dikontak. Di sini ada Dr. Anggi, Dr. Susi, Kang Aim, nuhun. Dr. Sony, presiden tolong di ini lagi Dr. Sony. Di Pogi di-share juga, Kang? Di-share, Mon. Kemarin minggu lalu alhamdulillah mata janten seueur sejawat berbagai ini juga center pendidikan karena bisa share juga. Selamat siang, Pak Rekan. Ya, Prof. Apa kabar, Prof? Baik, Terus Sony, Prof Ramdan ya. Ya, Prof Ramdan luar biasa, selalu hadir. Iya, udah jadi Coca-Cola di mana saja, kapan saja. Sehat selalu. Artinya mensupport, Prof Ramdan mensupport program kita semuanya. Iya, benar. Terima kasih. Karena bukannya saya pembicara terakhir gitu, siapa ya? Prof, pembicara ketiga, Prof. Dr. Julfayanti minta izin untuk yang terakhir nanti. Oh gitu, boleh. Jadi kalau dari Objin lengkap sekali ini, semua aspek terbahas. Minggu lalu aspek Tridharma dan aspek pelayanan dari mata. Sekarang lebih lengkap karena dipecah jadi 4 termasuk aspek telemedisinnya. Dr. Wir, saya pikir the show must go on. Kita nggak dependen dengan pendengar ataupun yang mengikuti. Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Departemen dan juga program studi spesialis Objin, Dr. Wiryawan, lalu Kaprodi, dan di sini yang hadir Dr. Sony juga mewakili Prodi, Prof. Yopi, dan Dr. Edwin serta Dr. Zulfa selaku seluruhnya sebagai pembicara. Para guru besar di sini hadir Prof. Ramdan, lalu kepala departemen yang lain, Dr. Susi, lalu Dr. Ahmad Imron, dan peserta webinar ataupun kita nyebutnya Keris Sehat, forum mingguan fakultas dengan tujuan untuk bisa sharing the best practice untuk bisa menginspirasi di antara kita dan juga sejawat yang terkait dengan topik yang dibahas. Setelah sekian lama kita melakukan kegiatan ini yang dengan melakukan beberapa pendekatan, nah sekarang kita memulai pendekatan keilmuan masing-masing. Kita mulai minggu lalu untuk bidang oftalmologi, sekarang bidang Objin direncanakan minggu depan bagian anak ya, Dr. Susi mungkin sudah dihubungi oleh... belum ada. Oh, belum ada. Insya Allah siap. Iya. Kan Objin mah deketan sama anak. Dalam rangka mau hari anak juga. Oh ya, dan juga kan sudah jadi bukunya kan? Jadi hitung-hitung syukuran buku. Sudah. Nanti Pak Dekan diundang ya mau launching di RSAS. Oh, mangga insya Allah. Ya. Nuhun, pangangkena. Ya, jadi alhamdulillah kita harus selalu terus menumbuhkan ini karena di sisi yang lain juga banyak peluang-peluang sebetulnya terkait dengan inovasi dan riset di bidang COVID ini. Dan terakhir juga ada penawaran yang sifatnya kerjasama antar institusi dengan
beberapa negara lain. Nah, mudah-mudahan semakin banyak yang bisa hadir, mungkin yang lain akan berturutan bergabung. Saya juga akan mengingatkan nanti Senat Fakultas, mudah-mudahan para senator bisa join juga untuk bisa mengambil manfaat dari pertemuan ini. Tanpa berpanjang lebar, saya serahkan kepada Dr. Wirawan selaku moderator untuk memandu sampai akhir acara. Kita harapkan bisa berakhir maksimal pukul 3 saja gitu. Terima kasih Dr. Wirawan dan semua pembicara serta yang hadir pada kesempatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dekan atas kesempatan yang diberikan pada Departemen Obgyn untuk sharing mengenai semua permasalahan yang terkait dengan Departemen Obgyn, baik itu pendidikan, penelitian maupun pelayanan pada masa pandemi ini. Tentu saja hari-hari seperti ini kan agak berbeda dengan hari-hari biasa sebelum pandemi, karena banyak hal yang memang kadangkala terkendala dan menjadi hambatan kita, baik itu dalam segi pendidikan, penelitian maupun termasuk pelayanan sendiri. Pelayanan ini sangat terkait dengan pendidikan para residen, karena case atau bahan ajar untuk para residen itu adalah ada pada pasien-pasien yang memang sehari-hari berobat ke RSAS dan rumah sakit jaring. Untuk itu kami akan memaparkan ada 4 pembicara, yaitu Dr. Sony akan menyampaikan mengenai disrupsi transformatif dalam pendidikan, dokter spesialis obstetri dan ginekologi, kemudian disusul oleh Dr. Edwin mengenai telemedicine dalam pendidikan Obgyn, ini masih terkait dengan pendidikan. Berikutnya nanti Prof. Yopi akan menyampaikan mengenai inovasi penelitian di masa pandemi, karena banyak juga terkendala penelitian baik dari residen maupun dari trainee subspesialis Obgyn ini yang menjadi agak terhambat akibat pandemi ini. Kemudian terakhir Dr. Jufayanti, beliau ini di samping sebagai koordinator pelayanan Obgyn juga sebagai kepala bidang pelayanan medik di RSAS dan akan menyampaikan pandemic preparedness dalam pelayanan obstetri dan ginekologi. Mungkin untuk menyingkat waktu, barangkali kami persilakan Dr. Sony untuk menyampaikan materinya. Untuk tanya jawab barangkali nanti di akhir sesi saja supaya tidak lama. Silakan Dr. Sony. Terima kasih Dr. Wirawan, Kepala Departemen dan sekaligus sebagai moderator pada sesi webinar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Dekan, para guru besar dan sejawat sekalian. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Prodi Obstetri dan Ginekologi akan menyampaikan mengenai perencanaan dan implementasi monitoring dan evaluasi dari peserta didik di masa COVID ini dengan melalui virtual kurikulum. Jadi kami judulnya adalah Disruption Transformasi dalam Pendidikan Obstetri dan Ginekologi. Jadi sebagai latar belakang dalam konteks selama pendidikan residensi ini patient center learning, pada kondisi pandemi ini mandat untuk tidak menyebabkan kenaikan kurva infeksi COVID-19 ini akan menimbulkan berbagai macam pertanyaan dalam perubahan pendidikan di pendidikan spesialis khususnya dan pendidikan kedokteran pada umumnya. Kita melihat bagaimanakah melakukan pendidikan kedokteran dalam masa PSBB ini, yang kemarin telah dicanangkan sudah ditutup atau kemudian jika melakukan web-based learning dan digital, apakah dapat menggunakan simulasi dengan pasien virtual atau tidak? Kemudian bagaimana proteksi peserta didik yang merawat pasien yang terkait dengan COVID-19 dan berkaitan dengan supervisi berjenjang yang selama ini dilakukan terutama pada proses untuk mendapatkan keterampilan.
Dan bagaimanakah menentukan prioritas penggunaan APD pada saat memberikan pelayanan? Dan apakah implikasi sebagai tenaga kesehatan jika misalnya peserta didik mungkin punya hak untuk menolak atau merawat pasien dalam masa pandemi ini? Dan bagaimanakah menolong residen dalam tantangan pemenuhan kompetensi dalam masa pandemi ini? Suatu motto mungkin, jadi yang selama ini kita dalam melakukan salah satu sistem itu melakukan inovasi dengan doing the same thing a bit better, tetapi dengan adanya pandemi ini kita mau tidak mau melakukan disruption dengan making things that make the old thing obsolete. Jadi ini ada perubahan, jadi doing a new things pada proses ini. Ada beberapa tips dalam virtual teaching in COVID ini. Yang pertama, use the video conference platform, kemudian turn on the webcam, kemudian ensure a quality listening experience, build a sense of community. Kemudian, it's important to limit lecture time, engage learning often, and use the chat function, limit online session to paling sedikit 60 menit, kemudian keep your presentation simple and follow up the learner after the session. Pada prinsip new normal ini, yang pertama adalah safety comes first, jadi keselamatan adalah hal yang utama dalam semua yang terlibat dalam proses belajar mengajar ini. Utamakan keselamatan pasien, kemudian kualitas dan keselamatan pasien tetap diutamakan. Kemudian aktivitas proses belajar mengajar tetap berjalan selama memungkinkan dengan tujuan utama bukan kesempurnaan. Lulusan peserta didik itu harus kompeten untuk melakukan tindakan tanpa supervisi mungkin, dan dengan dampak tidak tercapainya pengalaman klinik seperti sebelumnya yang terkait dengan rotasi, jumlah kasus, kemudian status di unit pelayanan atau di rumah sakit jejaring pendidikan. Hal ini akan berkaitan dengan dokumentasi hal yang sangat penting dalam pendidikan residensi itu selain logbook adalah portofolio. Perubahan pada pelaksanaan proses belajar mengajar tradisional kepada pembelajaran jarak jauh yang sekarang sudah mulai kita uji coba atau dilaksanakan dalam beberapa sistem belajar mengajar, yaitu mengembangkan perencanaan tipe proses belajar mengajar dengan kebutuhan assessment, dimulai dengan perubahan format kurikulum yang sangat penting dan bergantung pada platform teknologi, kemudian pencapaian terjadwalnya termasuk e-lecture, practical labs, and problem-based learning, clinical skill, dan clinical teaching. Dan aplikasi ini digunakan biasanya Google Meeting atau live di Unpad. Peserta didik diharapkan lebih banyak untuk belajar mandiri pada proses jarak jauh ini. Ya. Jadi perubahan pembagian mungkin ini akan berpengaruh pada perubahan pembagian waktu dalam satu SKS pendidikan. Kemudian materi pembelajaran diambil dari e-learning, diskusi dengan dosen dilakukan dalam kelas virtual termasuk EPBL. Dan hal ini perlu dikomunikasikan dengan fakultas kedokteran sebagai induk dari untuk memfasilitasi proses perubahan dari proses belajar mengajar ini. Perubahan belajar latihan klinik sederhana, contohnya pembelajaran tutoring dan note-taking dalam virtual yang ini. Ya. Kemudian virtual objective structure clinical examination, jadi standar pasien yang dilatih dengan menggunakan Zoom, ya, aplikasi Zoom, untuk menggambarkan keadaan pandemik pada peserta didik diinstruksikan untuk menerangkan pada standar pasien bahwa mereka sedang melakukan telehealth visit ataupun dalam saat mengikuti ujian. Perubahan rencana pembelajaran per semester tidak seluruhnya pertemuan harus live video, mungkin ada diskusi forum, jenis learning konten yang diproduksi dalam bentuk multimedia, e-talk, PowerPoint audio, tutorial, simulasi, animasi. Dan durasi video pembelajaran ini sifatnya penyampaian tidak langsung dan sangat disarankan antara 7 sampai 12 menit. Konten pembelajaran yang secara konvensional dulu adalah buku ajar, modul ajar, jurnal, atau catatan lain, sekarang dalam bentuk digital ini mungkin dalam bentuk e-book, e-jurnal, video ajar, dan lain-lain. Proses digitalisasi ini merupakan transformasi dalam proses produksi, distribusi, hingga konsumsi konten. Di dalam digital ini menjadi lebih mudah dan untuk dipindahkan dalam beragam format media. Learning kontennya, unsur-unsur data learning konten idealnya harus memiliki teks, suara, dan gambar yang baik, sehingga penggabungan unsur data tersebut bisa ditulis sebagai konten multimedia.
Ini konsep-konsep komunikasi bermedia umumnya memiliki karakteristik komunikasi yang bersifat linear, ya, komunikator, pesan, media, dan saluran dan komunikan dan efeknya pada proses belajar mengajar. Ini software dan aplikasi mungkin yang dibutuhkan, sangat dibutuhkan. Ini guidelines untuk evaluasi ekstensi dari proses training. Ini contoh e-learning yang sudah dilakukan di negara-negara maju, ya. Jadi ada beberapa kasus ini saya mencontoh saja urinary tract dysfunction, mungkin sesuai di bidang saya di uroginekologi. Jadi ada hanya preliminary assessment, jadi assessment 1 dan 2 ini merupakan jadi dilakukan before starting the tutorial complete following assessment of the management of lower urinary tract dysfunction. Jadi banyak pelayanan kesehatan sekarang dilakukan melalui telemedicine, terutama selama kehamilan atau setelah persalinan. Ini tujuannya, jadi salah satu contohnya seorang perempuan hamil dengan virtual prenatal care, at home monitoring, consultation with specialist dengan maternal fetal medicine genetic counselor, ini online communication, kemudian mental health dan segalanya. Dan ini sudah dilakukan. Ini ada beberapa yang telah dilakukan penelitian dari Mayo Clinic, kemudian dari Multiple Center, pada studi 300 women randomized clinical trial, pada obstetri ginekologi NETS, dibandingkan dengan pelayanan secara tradisional yang biasa kita lakukan. Ini salah satu, jadi pada tahun keempat pada medical student menunjukkan partisipasi dalam virtual obstetri ginekologi berdasarkan pada ini yang dilakukan di Northwestern simulasi dengan menggunakan aplikasi Zoom. Ini dengan virtual juga. Jadi benefitnya telehealth, a new frontier in Obgyn, meaning convenient, opportunity for extra income, secure and private, simple, open access to more patient and reduce nausea and constipation. Ini Royal College juga sudah sebagai induk dari kita mengacu pada Royal College of Obstetrics and Gynecology, pendidikan obstetri dan ginekologi di Indonesia menggunakan sudah mulai memperkenalkan mengenai e-learning. Ada beberapa modul ini, ya seperti core knowledge, kemudian exam preparation, advanced training, case studies, continue untuk peserta didik, kemudian technical skill. Ini ada beberapa modul yang dalam bentuk e-learning. Sebagai simpulan, jadi kurikulum virtual pendidikan dokter spesialis Obgyn di FKUP pada prinsipnya adalah perubahan pembelajaran berbasis waktu menjadi pembelajaran berbasis hasil yang rencananya akan dilakukan pada bulan Agustus 2020. Kemudian multiple low stake assessment, bentuk assessment yang lebih ringan dengan frekuensi yang lebih banyak, membutuhkan lebih banyak trustable professional activity, tugas yang dapat dilakukan residen secara mandiri. Kemudian struktur program residensi, struktur kurikulum tetap sama, lama pendidikan tidak berubah, 8 semester dengan 3 tingkatan. Tindakan dasar ini dilakukan pada sebelum masuk klinik, yaitu pada semester 1, di mana residen akan diberikan induksi mengenai modul-modul yang akan disampaikan, ditambah dengan etika profesi dan metodologi penelitian awal. Kemudian pada tahap menengah, yaitu semester 2 dan sampai 6, dan tahap mandiri semester 7 dan 8, yaitu chief resident, di mana pada tahap-tahap 7 dan 8 ini mungkin kita akan pengembangan profesionalisme, yaitu dengan untuk mengisi kebutuhan atau target yang diperlukan, seperti keterampilan klinik secara mandiri yang harus dicapai selama proses pendidikan yang sudah ditetapkan oleh kolegium. Kurikulum ini, pembimbingan klinis, dosen wali, pembimbing harus melakukan pemantauan ketat secara residen dan bimbingannya, dengan waktu pembimbingan setiap saat, review evaluasi bersama peserta didik. Kemudian asesmennya harian bisa secara online dengan sistem logbook, jadi logbooknya tidak dalam bentuk ini, jadi kita dengan menggunakan aplikasi smartphone, kemudian ujian akhir semester tetap dilaksanakan setiap semester, dan penggunaan logbook biasanya dilakukan 1 bulan sebelum ujian akhir semester akan dilakukan.
Ini untuk melihat pengembangan sistem profil residen agar dapat memantau perkembangan dan penerimaan laporan pendidikan. Jadi pembelajaran selama pandemi COVID ini kegiatan morning report yang mulai diberlakukan kembali sejak Juni setelah dilakukan lockdown lah untuk pendidikan di Objin, kemudian tujuannya adalah pemantauan tata laksana pasien dan kolektif, dan ini morning report itu dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi Zoom. Kemudian jaga residensi dibagi menjadi 2 shift per 12 jam. Kemudian pengiriman peserta didik ke rumah sakit jaring setelah PFC Jawa Barat selesai di bulan Juni. Dan untuk mengejar ketinggalan dalam pengusahaan logbook dan portofolio ini terutama pada residen-residen semester 1 yang baru masuk ke klinik sekitar bulan Maret dan sudah diberlakukan PSBB, itu akan mempengaruhi terutama pada pengisian logbook dan portofolio. Dan ini kita melakukan modifikasi jumlah kasus supervisi keterampilan peserta didik. Yang harus diperhatikan adalah kerjasama dengan rumah sakit jaring selama pandemi ini adalah mengenai rumah sakit jaring yang kita tunjuk pada umumnya merupakan rumah sakit rujukan maternal COVID-19, dan kita harus mengetahui bagaimanakah penerapan SOP maternal COVID di rumah sakit jaring. Yang terpenting ada kesediaan APD untuk residen yang akan bertugas di rumah sakit jaring, dan selain itu yang terpenting ada screening berkala bagi residen yang sudah kembali dari rumah sakit jaring supaya tidak terjadi penularan atau transmisi dari COVID-19 ini. Mungkin terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat menjadi masukan bagi siswa sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Sony. Jadi untuk masa pandemi ini kita memang melakukan beberapa perubahan, termasuk perubahan dalam modul dan bagaimana cara pencapaiannya. Barangkali nanti dalam tanya jawab akan lebih mendetail lagi. Untuk selanjutnya kami persilakan Dr. Edwin untuk menyampaikan telemedicine dalam proses pendidikan. Silakan Dr. Edwin. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang hormat Bapak Dekan FK Unpad, terima kasih atas kesempatan yang diberikannya. Bapak Manajer Riset dan Kerjasama, para guru besar, para senior, para KPS, para sejawat, serta peserta webinar yang saya hormati. Terima kasih atas waktunya. Ini akan saya coba teknis dari yang telah disampaikan oleh Dr. Sony tadi. Yaitu melakukan perubahan disruptif pada masa pandemi ini. Jadi kita coba di departemen untuk melakukan perubahan mengenai pendidikan, khususnya untuk residen dulu sementara. Jadi sebetulnya ini terjadi karena kita melakukan adaptasi kebiasaan baru, di mana penerapan protokol kesehatan pencegahan penularan infeksi COVID-19 ini akan selalu berhadapan dengan kebutuhan pemenuhan kompetensi residen. Sehingga kita coba dengan daring, baik itu melalui e-learning, televisi terbesar, maupun OSCE yang dilakukan secara online. Ini contoh dari e-learning yang kita kembangkan di Departemen Objin. Jadi di sini dengan adanya 5 divisi, kata maternal, fertility endokrin reproduksi, onkoginekologi, uroginekologi rekonstruksi, dan Objinsos, kita coba melakukan berbagai macam kebutuhan pendidikan, baik itu dari segi video misalnya, ini contohnya ada beberapa video, serta materi-materi pembelajaran. E-learning ini dapat diakses oleh peserta didik maupun konsulen dengan adanya password dan email yang sudah terdaftar di administrasi. Kemudian ini contoh dari beberapa materi yang dapat diakses oleh peserta didik
dimanapun ataupun kapanpun selama ada ya akses internet. Hanya memang ini kita selalu perbaharui setiap 1 tahun untuk materinya. Kemudian selain materi pembelajaran, kita juga coba melakukan televisite yang konsepnya adalah mengurangi jumlah orang-orang yang ada di ruangan perawatan. Visite ini terbagi 2, ada virtual video visit untuk waktu spontan dan ada juga pemeriksaan langsung untuk pasien-pasien post operasi atau pasien-pasien ginekologi. Pada persiapannya kita juga harus melakukan suatu inform consent pada pasien yang dilakukan oleh DPJP atau CR ruangan. Kemudian juga kita persiapkan HP atau kamera yang akan dipakai serta jumlah presentan yang akan melakukan presentasi pasien. Ini contoh dari inform consent yang kita gunakan. Ada pasien dan ada juga saksi-saksi dari pasien tersebut. Alur yang kita lakukan adalah pertama kita lakukan dulu pemilihan pasien oleh konsulen atau DPJP yang akan memimpin visit pada hari tersebut. Jadi resume medis kita berikan, kemudian kita pilih beberapa pasien, tidak semua pasien memang. Kemudian presentan akan membacakan resume tersebut tidak di depan pasien, jadi masih di ruang kuliah atau ruang conference. Setelah itu dicatat apa-apa saja yang mungkin akan dilakukan diskusi, kemudian dilakukan interaksi sama pasien. Interaksi ini untuk pasien-pasien patuh spontan dapat dilakukan langsung oleh DPJP menggunakan kamera. Kemudian setelah selesai akan dilakukan lagi kembali diskusi di ruang conference mengenai hal-hal yang ditemukan selama visite. Ini contohnya kita melakukan pemilihan pasien, jadi tidak semua pasien akan dilakukan visit. Kemudian dilakukan presentasi oleh presiden yang memegang pasien. Dan pada gambar ini juga dosen atau DPJP dapat langsung berkomunikasi dengan pasien tanpa harus datang ke ruang perawatan. Tapi hanya beberapa pasien tertentu saja yang kira-kira mungkin tidak terlalu memerlukan pemeriksaan. Nah, kemudian pemeriksaan dilakukan oleh residen. Ini juga dapat dibimbing atau disupervisi oleh konsulen yang melakukan visite, sehingga keterampilan dapat juga diberikan tanpa harus ada banyak orang di ruang perawatan tersebut. Setelah selesai dilakukan diskusi tadi di ruang conference oleh konsulen pemimpin visite dan diikuti oleh konsulen lain dari setiap divisi secara daring. Nah, sedangkan untuk pasien-pasien yang ginekologi maupun post-op, pasca operasi, ini transfer keterampilan tetap dilakukan oleh konsulen langsung, tapi tidak lagi diikuti oleh banyak orang, sehingga hanya beberapa residen saja. Dan ini diikuti oleh perawat, apoteker, serta petugas gizi atau petugas pemberi asuhan secara daring, sehingga tujuan dari visite besar masih dapat terpenuhi. Bagaimana pelaksanaan atau tata laksana dari perawatan pasien tersebut. Nah, kemudian bahan diskusi akan ditulis oleh presiden penanggung jawab pasien dan tidak dilakukan diskusi di depan pasien. Dan diskusi akan dilakukan kembali di ruang conference dengan konsulen dari 5 divisi lain dan ditayangkan juga seperti apa resume dari pasien tersebut, sehingga semua dapat mengikuti diskusi
secara online. Yang dinilai ini adalah mulai dari kompetensi residen atau capaian pembelajarannya, kemudian kepuasan pasien, tata laksana pasien, basic science, performance dari pasien itu sendiri, bahkan sehingga medical record review bisa dilakukan penelahan dengan metode ini, sehingga cukup baik. Karena penilaiannya sendiri kita lakukan dengan menggunakan Google Form, jadi dibagikan kepada setiap konsulen. Ini seperti ini contohnya, jadi dapat kita langsung kompilasi nilai dari residen tersebut. Nah, selain itu evaluasi residen atau pendidikan juga kita lakukan di akhir semester dengan OSCE online. Ini juga baru kita lakukan beberapa kali. Nah, ini pada prinsipnya adalah tadi mengurangi kemungkinan kontak dengan banyak orang. Tata caranya dilakukan dengan pertama kali kita membuat grup WA untuk ujian OSCE ini yang berisi penguji, peserta, serta admin dari tim KPS. Kemudian membuat link Zoom ini untuk ujian yang diberikan kepada penguji dan kandidat melalui WA group tersebut. Kemudian kita lakukan persiapan alat atau standardized patient atau akses cadangan internet atau kamera atau hal-hal lain yang diperlukan. Pada hari pelaksanaan, PowerPoint diberikan oleh petugas administrasi untuk soal yang kemudian akan di-share oleh penguji. Kemudian lakukan interaksi selama 10 menit. Penilaian dilakukan melalui Google Form tetap. Jika ada masalah, maka akan dihentikan sementara ujian ini. Dan jika ada kesulitan, baik konsulen maupun peserta ujian dapat langsung menghubungi petugas administrasi pada saat ujian berlangsung. Harapannya dengan IOSCE ini soal akan lebih sesuai dengan modul yang diberikan pada semesternya. Kemudian juga jawaban sudah dibuat dalam bentuk rubrik sehingga memudahkan untuk penilaian konsulen. Dengan NBL OSCE ini 3 dari 4 session harus lulus. Kemudian kita gunakan internet yang stabil dan ini bisa dilakukan saat peserta didik yang masih berada stase di rumah sakit Jejaring. Saat ini kita masih menggunakan 3 rumah sakit Jejaring yang sudah dikirim residen. Hanya memang kita memerlukan list kebutuhan prasarana yang akan digunakan pada saat ujian berlangsung. Bentuk soalnya ada 2, yaitu kasus, 2 soal, dan keterampilan 2 soal. Jadi contohnya seperti ini, kasus 1 perdarahan antepartum, kasus 2-nya hipertensi dan kehamilan, yang keterampilan 1-nya bagaimana penanganan partus sungsang atau penanganan perdarahan postpartum. Ini Zoom yang kita pakai menggunakan beberapa breakout room dan istirahat. Jadi host dapat mengatur siapa penguji pada room 1 misalnya, room 2 atau room selanjutnya, serta siapa saja residen yang akan masuk ke room tersebut. Sehingga waktu pun akan ditentukan oleh host. Ini contoh dari meeting ID dan password yang diberikan 1 hari sebelumnya kepada peserta dan penguji dan tidak boleh di-share ke grup manapun karena memang hanya khusus untuk ujian. Jalannya ujian kira-kira seperti ini. Jadi penguji dan peserta menggunakan laptop masing-masing atau kamera HP. Kemudian host akan menjalankan perputaran peserta mulai dari soal 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan soal share screen atau ditampilkan oleh penguji selama 2 menit untuk dibaca
oleh kandidat dan kemudian lakukan wawancara melalui tatap muka langsung melalui Zoom. Ini contohnya. Jadi misalnya pada ruang 1 sudah ada penguji dan kandidat langsung berinteraksi selama 10 atau 11 menit. 2 menit pertama peserta hanya membaca soal dan itu dipakai untuk penguji mengisi nilai. Jadi ini misalnya room 2 sudah ada juga penguji dan peserta kandidat ujian sehingga bisa berinteraksi langsung. Ini misalnya grup breakout yang lain juga bisa dilakukan bersamaan pada hari tersebut. Ini contoh dari penilaian OC-nya. Kemarin kita coba juga dengan survei Monkey. Keuntungannya dapat langsung melihat nilai dari peserta didik. Jadi masih kita evaluasi lebih efektif atau efisien yang mana. Hanya memang masalah di sini kita tetap tadi seperti yang sudah disebutkan kemukakan oleh Dr. Sony, tetap kita memerlukan APD karena ada interaksi dengan pasien. Kemudian bagaimana pemeriksaan screening atau PCR dari pasien atau standard patient dan kandidat ujian, serta akses internet yang kadang-kadang memang hilang timbul, serta video kamera yang akan kita gunakan. Itu mungkin Pak Dekan dari saya, Pak Kadep. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Edwin. Jadi itu merupakan salah satu modifikasi untuk proses pembelajaran, baik itu visitor besar maupun evaluasi atau ujian-ujian yang kita selenggarakan. Kemudian yang berikutnya Prof. Yopi akan menyampaikan mengenai inovasi penelitian dalam masa COVID ini. Silakan Prof. Yopi. Ya, Prof. Yopi, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Dekan, Pak Kepala Bagian, saya lihat para senator yang lain, para gular yang ikut, dan para peserta webinar pada siang hari ini. Saya mohon maaf, tadinya saya berpikir sangat terbuka sehingga saya mempersiapkan slide-nya cukup banyak, tapi karena waktunya cuma 15 menit ya, Perwir, saya ada 70 slide, 40 menit. Ya, 40 slide saya cepat-cepat saja, dan yang intinya 30 slide terakhir saya akan coba menyampaikan. Ya baik, terima kasih. Saya izin share screen. Mudah-mudahan kelihatan apa yang saya sampaikan ini. Ya, baiklah. Waktu saya diminta untuk menceritakan tentang inovasi penelitian di masa pandemi ini, saya berpikir secara luas ya semuanya. Oleh sebab itu pendahuluannya cukup banyak ya, saya cepat aja. Bahwa sejak mulai dilaporkan pada 31 Desember 2019 dan disusul oleh WHO pada Februari 2020, laporan pertama COVID 13 Januari dan seterusnya, maka kita melihat berbagai macam upaya untuk bagaimana mengatasinya. Ya, lockdown diadakan, kemudian berbagai macam istilah dipakai untuk mengatasi penyebaran dan mengatasi kematiannya. Lalu WHO ikut campur di dalam mulai melakukan uji coba, dia klaimnya pada tanggal 27 Maret pada waktu itu. Ya. Lalu berbagai macam donor agency itu menawarkan berbagai macam grant, hibah untuk dibantu penelitiannya dalam berbagai aspek, mulai dari aspek persiapan dan responsnya,
aspek diagnostiknya, ya baik pemeriksaan ronsen foto, laboratorium barangkali, rapid test, IgG, IgM-nya, dan PCR-nya dan seterusnya. Penelitian mengenai pengobatan yang unggul, ya, pemberian vaksin, termasuk di sini plasma konvalesen barangkali bisa dicatat. Penelitian mengembangkan berbagai macam alat dan manufacturing, infrastructure dan resources-nya, masalah masyarakat, ekonomi, gender equality, dan begitu banyak dana yang disiapkan oleh donor agency untuk membantu penelitian dari berbagai pihak. Saya cepat saja, ini termasuk di bagian obstetri, ya berbagai macam penelitian dilakukan sehingga protokol-protokol pun bermunculan, ya untuk yang terkait bagaimana kita melakukan diagnosis, bagaimana kita mau melakukan pencegahan dan pengobatan, ya. Penelitian pun berjalan semuanya dalam waktu yang bersamaan tentunya. Ya, saya potret aja semuanya berbagai macam penelitian yang sudah dilakukan sampai pada khusus di bagian obstetri yang menyangkut beberapa step-step yang perlu dilakukan untuk melakukan berbagai penelitian. Termasuk yang menjadi perhatian itu adalah prenatal diagnosis, prenatal pemeriksaan ANC maksudnya, ya. Jadi bagaimana pembatasan kontak dengan pasien dibatasi, bagaimana guidelines dikembangkan untuk agar supaya bukan saya bisa melakukan diagnosis dengan cepat dan tepat, tapi juga keselamatan dari para medik dan dokternya. Ya, ini bersama dengan itu publikasi itu berjalan dengan sangat masif, ya. Jadi tidak terjadi pengurangan publikasi tentunya, walaupun pada masa pandemi ini. Baik dari prenatal obstetri kita melihat publikasi berjalan terus, masalah intrapartum dan postpartum, pada yang menyangkut masalah ginekologi, surgery, onkologi, dan semuanya. Ini terus berjalan. ECOG juga kemudian memberikan anjuran untuk melakukan telehealth ini, dan tadi termasuk di dalam education, ya, yang sudah dikemukakan oleh Dr. Edwin, bagaimana kita menyelenggarakan pendidikan dan pelayanan secara telemedicine. Ini pun sudah dikembangkan. Dan terus malah koran Pikiran Rakyat kemarin, ya, mengemukakan bahwa ada kurang lebih, ini mohon maaf ini mengganggu saya, kurang lebih 14.600 makalah atau jurnal soal COVID-14 ini yang dibukakan sampai tanggal 10 Mei ini. Jadi inovasi penelitian itu berjalan terus, publikasi itu berjalan terus. Ya. Mohon maaf, ini ada sedikit ada masalah, saya harus balik lagi ke atas sana. Ya. Nah, sehingga berbagai instansi pemerintah, perguruan tinggi negeri swasta, berbagai LSM berlomba-lomba untuk melakukan upaya penelitian dan untuk menanggulangi pandemi ini. Ya. Sampai kita pun yang terakhir kemarin juga dipublikasikan bahwa dalam aspek penelitian yang kita kenal, suatu penelitian yang bersifat konvensional, baik itu bersifat kuantitatif maupun kualitatif, maka kontak langsung itu sangat penting, baik observasi, wawancara, pemeriksaan fisik, laboratorium, spesimen, subjek. Ini terutama kontak langsung ini yang menjadi hambatan selama masa pandemi ini. Ya, pemeriksaan fisik juga tentunya. Kalau laboratorium, pemeriksaan spesimen jarak jauh ini sampai saat ini masih terus berjalan. Ya, namun bersamaan dengan waktu itu tentunya pasien-pasien yang khas buat bagian-bagian kan berkurang. Ya, yang muncul itu yang terkait dengan masalah yang terinfeksi COVID ini. Aturan berlaku selama pandemi ini bahwa ada social, physical distancing, menghindari kerumunan banyak orang dan semuanya, sehingga salah satu solusinya adalah pengumpulan data jarak jauh, baik telepon, Skype, VOP, email, dan ini yang saat ini banyak kita laksanakan. Sehingga dengan yang dulunya susah untuk kita bayangkan bagaimana, tapi ternyata dengan berjalannya waktu kita bisa beradaptasi dan
tidak berkurang, sedikit berkurang tapi tidak terhambat penelitian-penelitian maupun pelayanan pada pasien. Malah beberapa hal yang tadinya menjadi kendala pada sistem konvensional, ya, ini bisa teratasi, seperti kendala waktu, ya kapan saja kita bisa atur janjian untuk melakukan kontak, ya, secara daring tentunya. Biaya sangat berkurang, kita tidak perlu harus membeli tiket untuk ikut kongres, pekan ilmiah, seminar, dan sebagainya. Keamanan di daerah-daerah tertentu, katanya penelitian di penjara pun masih bisa dilaksanakan, dan seterusnya. Dan soal kenyamanan pasien dalam wawancara itu bisa kita atasi dengan tadi, contohnya mencari informed consent. Kita kenal inovasi di dalam negeri pun ini berkembang. Jogja, Gajah Mada menyampaikan ini, ya, Unpad pun melakukan penelitian yang terkait dengan ini, kejiwaan, dan ada satgas yang khusus dibuat oleh maaf ini kami terganggu dengan ini, yang sudah dilaporkan di dalam website dari Unpad ini, ya, penelitian-penelitian yang dilakukan oleh Unpad. Ya. Saya mengcopy semuanya ini, apa yang pernah dilakukan oleh Unpad, riset terkait sama COVID ini, ya, dan hibah pun diperoleh luar biasa. Ada 104 penelitian yang dilaporkan untuk penelitian selama masa pandemi ini. 675 miliar, ya, dikeluarkan untuk penelitian, dan berbagai macam produk ini dihasilkan oleh Unpad selama masa pandemi ini. Ini contohnya baik oleh Prof. Kerry, ya, dengan percobaannya kloroquine dan seterusnya. Kemudian juga ada dari Muhammad Yusuf, Pak Toto ini, ya, melakukan penelitian untuk mendesain suatu alat untuk deteksi biosensor penangkap virus, dan Dr. Bakti juga termasuk, tercantum namanya di sini, ya, untuk pengembangan diagnostik dan yang lain-lain, ya. Ini yang dilakukan oleh teman-teman inovasi untuk ventilator, ya, yang dikembangkan oleh Unpad dengan bekerjasama dengan ITB, ya, yang disebut ventilator Venti1 ITB dan Unpad, ya. Aplikasi Amari ini selalu, dan Pak Dekan yang menjadi pimpinan di sini, banyak sekali hasil yang dilaporkan. Kemudian Yogyakarta mengembangkan buku saku desa tangguh COVID-19, ya. Kemudian UI mengembangkan ultraviolet disinfeksi peralatan medik, ya. Ini peralatan-peralatan yang berkembang yang terjadi selama masa pandemi ini. Kemudian UNER mengembangkan robot pelayanan pasien COVID-19, Raisa namanya, ya. Di kita pun saya kemarin dapat masukan dari peneliti ini, Dr. Farid, yang mendapat dana yang cukup besar untuk melakukan penelitian stem cell pada sel punca mesensimal untuk pengobatan pasien COVID, dan ini sedang berlangsung, ya. Ini saya kira rancangan penelitian yang disampaikan, ya, bagaimana bisa menjadikan stem cell ini menjadi potensi untuk pengobatan COVID di kemudian hari. Nah, apa yang ini slide saya barangkali. Apa yang kita lakukan di bagian obstetri ginekologi selama ini, ya. Teman-teman dari bagian onkologi, Dr. Ali Budi, Dr. Maringan, Dr. Yudi ini melakukan kerjasama dengan Telkom University. Mereka mendapat dana yang cukup besar untuk melakukan suatu penelitian bidang teknologi, alat kesehatan dan diagnostik, mengembangkan satu sistem informasi geografi dari hasil pengolahan citra digital tes inspeksi visual asam asetat untuk deteksi prakanker serviks, ini IVA-tes, ya, yang bisa untuk pelayanan tentunya, tapi juga
Jadi intinya bisa pelayanan dan penelitian. Jadi di lapangan itu IFA-tes dilakukan oleh siapa saja bidan yang sudah dilatih tentunya, dilakukan foto dan dia kemudian masukkan ke sistem dan sistem itu akan menentukan apakah diagnostiknya apa. Ya, ini yang sedang sedang berjalan sehingga Suaranya kurang nggak terdengar, Prof. Prof. Yopi suaranya hilang. Prof. Yopi suaranya ini tidak terdengar. Jaringannya ya kurang baik dari situ. Prof. Yopi masih ini? Atau sudah? Terputus sepertinya. Terputus ya? Prof. Yopi terputus ini? Baiklah, sambil menunggu Prof. Yopi. Halo, Prof. Keputus? Ya. Jolayanti dulu aja barangkali ya, Prof. Oke, baiklah. Ya. Ya, makasih, Prof. Ya, jadi Prof. Yopi kelihatannya hilang koneksinya. Mungkin bisa dilanjutkan dulu dengan Dr. Julfayanti. Dr. Julfayanti, silakan. Nanti seandainya sudah tersambung, terakhir barangkali Prof. Yopi akan menyampaikan paparannya lagi. Silakan, Dr. Julfayanti. Ya, Dok. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktu yang diberikan, Dok. Mungkin pada siang ini saya akan menyampaikan mengenai kesiagaan menghadapi pandemi COVID dalam bidang pelayanan, terutama pelayanan obstetri dan ginekologi. Hal-hal yang akan saya sampaikan diantaranya mungkin perkembangan pandemi COVID-19 di RSAS, kemudian protokol adaptasi kebiasaan baru atau AKB di RSAS, kesiagaan pandemi dalam pelayanan rumah sakit pada masa AKB, kemudian kesiagaan pandemi dalam pelayanan obstetri dan ginekologi dalam masa AKB. Mengenai perkembangan pandemi COVID di RSAS sendiri, kita dari RSAS sudah menyiapkan beberapa skenario. Jadi ada skenario 1, skenario ini kita
pakai pada saat PDP yang dikirim ke Hasan Sadikin itu jumlahnya 1 sampai 30 orang. Nah, kemudian apabila lebih dari 30 dan kurang dari 200, kita menyiapkan skenario 2. Dan jika PDP-nya ini lebih dari 200, kita menyiapkan skenario 3. Dan semenjak tanggal 26 Januari ini kita pertama kali mendapatkan pasien PDP. Hingga saat ini alhamdulillah kita masih ada di skenario 2 dan mudah-mudahan tidak sampai ke skenario 3 ini. Nah, untuk skenario 2 kita menyiapkan seluruh gedung Kebuning dengan kurang lebih 130 tempat tidur untuk pasien COVID, ditambah dengan ruang isolasi di IGD serta klinik infeksi di Gedung Anggrek. Kemudian mengenai kunjungan sendiri sampai tanggal 8 jam 19 kemarin, total pasien COVID yang kita kelola 1.207 pasien yang terdiri dari 527 pasien ODP, kemudian 580 PDP, dan pasien yang confirm 100. Ini dilihat dari pasiennya, jadi bukan dari kunjungan. Karena kalau dari kunjungan yang ODP ini jumlahnya lebih dari 527, karena satu pasien ODP ada beberapa kali kunjungan minimal dia akan kontrol kembali setelah 14 hari isolasi mandiri di rumah. Kemudian mengenai protokol kesehatan yang diterapkan di Hasan Sadikin sendiri. Jadi kita memiliki 3 tujuan utama dalam pandemi ini. Yang pertama yaitu to prevent. Beberapa upaya yang dilakukan untuk prevent ini diantaranya yaitu pengaturan zonasi. Jadi kita membagi area di Hasan Sadikin ini berdasarkan zona dari risiko atau paparan terhadap COVID. Kemudian adanya pembatasan area, kita memasang marker-marker mana yang masuk ke dalam zona merah, zona kuning, dan zona hijau. Kemudian juga ada aturan limitasi kunjungan. Sampai saat ini, dan dengan mungkin kembali maraknya pasien baik itu OTG, ODP maupun PDP ini, kita masih melakukan limitasi kunjungan walaupun di beberapa layanan sudah mulai kembali dibuka. Kemudian penggunaan APD sesuai ring, pengaturan jadwal petugas pada lebih fleksibel begitu. Kemudian karena terutama pada masa pandemi puncak kunjungan dari pasien COVID ini yaitu di bulan Maret dan April, kita juga selain tempat tidur tadi, kita juga memobilisasi staf dan petugas di kita untuk dibantukan untuk layanan COVID ini. Kemudian ada peningkatan daya tahan petugas seperti pemberian suplemen. Kemudian juga pada saat pandemik kita juga melakukan seleksi petugas yang berisiko atau yang memiliki komorbid. Kemudian untuk deteksi, kita menyiapkan form screening berdasarkan gejala dan hasil laboratorium serta pemeriksaan penunjang sederhana di setiap layanan. Kemudian apabila diperlukan untuk screening selanjutnya, kita juga menyediakan pemeriksaan rapid test, pemeriksaan PCR, dan untuk mendukung ini kita sudah merenovasi lab DSL2 kita sehingga saat ini kita bisa melakukan pemeriksaan RT-PCR ini secara mandiri. Kemudian yang berikutnya untuk respon,
kita melakukan di awal, di bulan Januari, kita melakukan pelatihan, simulasi untuk petugas-petugas kita untuk infeksi pandemi COVID ini. Kemudian juga koordinasi pengadaan BMHP dan pengadaan APD. Setelah AKB, kita masih menerapkan beberapa aturan protokol kesehatan di rumah sakit. Di antaranya rumah sakit Hasan Sadikin ini kawasan wajib masker. Jadi semua yang ada di Hasan Sadikin wajib menggunakan masker. Kemudian di pintu-pintu masuk kita lakukan pengecekan suhu, penyediaan fasilitas cuci tangan di pintu-pintu masuk. Kemudian juga disinfektan untuk fasilitas umum, fasilitas kesehatan kita juga, ini dengan jadwal yang lebih sering dibandingkan sebelumnya. Kemudian pencegahan kerumunan, physical distancing, yang ini semua akan dikontrol secara intensif, secara ketat oleh patroli AKB ini, yang terdiri dari petugas security, petugas K3RS, kemudian petugas dari PPI RS. Bagi petugas, karyawan di rumah sakit, kita juga menyiapkan baju kerja. Jadi wajib saat ini kita mewajibkan karyawan kita menggunakan baju kerja. Dan kita juga memfasilitasi. Jadi itu di baju kerja itu disiapkan oleh rumah sakit. Nah, untuk pasien, yang aturan tadi, yang wajib masker ini jika ada pasien yang memang tidak menggunakan masker, kita akan siapkan maskernya. Mungkin ini beberapa marka atau sign yang kita berikan untuk menjaga physical distancing di tempat kerja. Yang sebelah kiri ini untuk ruangan residen, ya. Kemudian yang sebelahnya itu tempat absen biometrik. Di poliklinik atau di ruang-ruang periksa, kita juga menggunakan mika pembatas untuk mengurangi transmisi ini, ya. Kemudian ini di agak sulit memang di poliklinik ini karena kunjungan di poliklinik semenjak AKB ini dari awal Juni itu kunjungannya hampir mendekati jumlah kunjungan di keadaan normal. Jadi kunjungan rawat jalan itu per hari bisa mencapai 2.000 kunjungan. Dan di awal diberlakukannya masa AKB ini kunjungan sempat mencapai 1.800 kunjungan per hari. Jadi memang cukup sulit kita untuk menjaga protokol-protokol kesehatan ini, terutama untuk physical distancing. Kemudian di dalam pelayanan, nah pada saat AKB mulai diberlakukan di Juni, kita sudah mulai membuka beberapa layanan secara bertahap dan selektif, diantaranya untuk operasi elektif, dipilih pasien-pasien yang mungkin secara klinis memang perlu disegerakan untuk operasi, kemudian tetapi dari tingkat kesulitan operasinya mungkin tidak terlalu memerlukan waktu yang terlalu panjang dalam operasinya. Dan prosedur untuk screening praoperasinya ditambah dengan pemeriksaan screening COVID. Jadi ini sudah mulai terjadi peningkatan jumlah operasi elektif semenjak bulan Juni kemarin. Kemudian ya pandemi ini memang berefek terhadap kunjungan, ya. Jadi di Maret, April, Mei itu bor kita sangat terjadi penurunan untuk bor, penurunan kunjungan pasien yang tentu juga berdampak terhadap jumlah ini ajar, ya, untuk peserta didik.
Nah, kami juga mengembangkan telemedicine untuk beberapa layanan-layanan tertentu yang memang bisa dilakukan dengan telemedicine. Ini konsepnya pelayanan medicine seperti ini saat ini masih menunggu mungkin untuk masalah pembayarannya begitu, karena pasiennya kan tidak datang ke rumah sakit, sehingga untuk pembayarannya juga dilakukan secara transfer begitu. Ini masih baru dapat kita layani untuk pasien-pasien yang berbayar, karena untuk pasien BPJS beberapa kali kami sudah mengadakan pertemuan dengan BPJS, tetapi memang belum dapat difasilitasi oleh BPJS untuk pelayanan telemedicine ini. Kemudian di dalam khusus untuk pelayanan obstetri dan ginekologi, ini efek dari COVID-19 dalam kehamilan, mungkin untuk kehamilan dan persalinan itu COVID-19 ini tidak meningkatkan kehamilan dan persalinan tidak meningkatkan risiko seseorang untuk infeksi COVID-19. Begitu juga kehamilan itu tidak memperburuk klinis infeksi dari pasien COVID. Lebih dari 90% tidak memerlukan terminasi kehamilan. Kemudian risiko akan meningkat pada kehamilan dengan komorbid. Nah, kemudian untuk yang lainnya seperti kebutuhan ICU hampir sama dengan pasien-pasien yang tidak hamil. Nah, manifestasi klinisnya juga demikian, sama dengan pasien COVID yang tidak hamil. Hanya ada hal-hal tertentu yang overlapping antara perubahan kehamilan normal dengan tanda-tanda atau simptom dari infeksi COVID-19. Jadi ini sama, mungkinnya tidak ada perbedaan sebetulnya untuk manifestasi klinis, kemudian gejala yang terbanyak itu menunjukkan gejala flu, baik ringan sampai sedang. Kemudian ibu hamil memiliki risiko lebih tinggi terinfeksi COVID dan memiliki gejala yang lebih berat jika ibu hamil tersebut memiliki komorbid. Kemudian ini adalah rekomendasi dari PPPOGI. Fokus dari pelayanan COVID ini adalah pencegahan serta pemutusan rantai penularan, baik dari ibu ke bayinya, maupun ke tenaga kesehatan yang menolong. Jadi kalau di Hasan Sadikin kami memiliki jargon gitu, tidak tertular dan tidak menularkan gitu. Nah, untuk penapisannya menggunakan early warning system ini, dan di Hasan Sadikin sendiri kita memiliki form screening untuk COVID ini, dan ini digunakan untuk semua layanan termasuk juga untuk obstetri. Ini mungkin salah satu contoh dari sistem early warning score-nya. Ini yang lainnya, dan dari SP2 Pulmo, kalau saya tidak salah juga kita ada peserta didik SP2 Pulmo yang mungkin melakukan penelitian yang sama mengenai screening risiko COVID ini. Kalau dilihat hasilnya kurang lebih sama, jadi sensitivitas, spesifitas yang besar itu pada gejala demam, kemudian batuk, kemudian juga usia, jenis kelamin. Jadi memang dari beberapa penelitian didapatkan hasil yang hampir mirip-mirip lah begitu untuk screening COVID ini.
Nah, untuk NLR itu sensitivitas dan spesifitasnya cukup tinggi, namun pada pasien hamil ini ada sedikit bukan ragu ya, karena beberapa keadaan seperti preeklamsia, HELLP syndrome, kemudian mungkin pada ectopic pregnancy, preterm, atau pada pasien dengan HEG, ini juga ada terjadi perubahan NLR-nya. Ini beberapa komplikasi COVID-19 dalam kehamilan. Yang jelas angka seksio cesarean meningkat karena untuk mengurangi transmisi selama persalinan, jarak pemantauan persalinan diperpendek, sehingga mungkin ini salah satu alasan angka seksionya meningkat pada saat pandemi COVID ini. Kemudian untuk yang lainnya seperti abortus spontan itu tidak didapatkan data kejadiannya meningkat. Dan 95% bayi pada pasien dengan COVID-19 ini keadaannya baik. Ini tadi screening, dan untuk goals dari pasien obstetri ini adalah untuk untuk pencegahan vertikal transmisi dan pencegahan transmisinya kepada petugas yang menolong. Transmisi vertikal ini saya di beberapa jurnal dikatakan mungkin angkanya tidak terlalu tinggi, ada yang bahkan mengatakan tidak ada transmisi, kemudian tapi saya mendapatkan satu jurnal angkanya di 5,6%. Nah, pelaksanaan antenatal care sebagai berikut. Mungkin pada trimester pertama itu pemeriksaan antenatal care tidak dianjurkan kecuali jika didapatkan kecurigaan terjadinya kehamilan ektopik. Kemudian pada trimester kedua mungkin pemeriksaan antenatal ini dianjurkan melalui telemedicine kecuali jika ada keadaan gawat darurat. Nah, kemudian pada trimester 3, pemeriksaan antenatal ini harus dilakukan dengan kunjungan, terutama untuk persiapan proses persalinan. Kemudian ini beberapa gejala gawat darurat pada saat antenatal yang yang perlu perhatian. Dan tentunya harus datang ke fasilitas pasien. Kemudian hal yang lainnya bahwa PPVOGI tidak merekomendasikan pemberian kortikosteroid untuk pematangan paru pada kehamilan preterm di masa pandemik ini. Kemudian hati-hati penggunaan kortikosteroid pada pasien APS ataupun SLE karena dapat menyebabkan imunokompromis. Kemudian peningkatan kasus preeklamsia yang disebabkan oleh proses cytokine storm mungkin pada pasien pada pasien COVID. Ini tadi mungkin secara besar berdasarkan usia kehamilan pada masa ini. Jadi intinya bahwa pada saat pemeriksaan antenatal ini ada pengurangan jumlah dan waktu dengan rumah sakit, jadi hanya pada keadaan emergency. Ada tambahan screening untuk COVID-19, kemudian ada golongan yang pemeriksaan kehamilan yang direkomendasikan. Dr. Yanti, mungkin 3 menit lagi, Dr. Yanti. Baik, Dok. Dr. Yanti. Ini untuk, ya baik Dok. Untuk pertolongan persalinan, persalinan harus semua persalinan harus di pasien.
harus divaksinasi, kemudian untuk menurunkan risiko penularan, ini APD yang digunakan itu sesuai dengan Nah, untuk seksio sesarea direkomendasikan dilakukan di kamar operasi yang memiliki tekanan negatif dan tim menggunakan APD bila tidak memiliki obat tekanan negatif, mungkin bisa dilakukan dengan modifikasi. Keadaan sito, misalnya pasien sudah datang dalam keadaan lengkap, persalinan pervaginam dapat dilakukan lebih baik dengan menggunakan delivery chamber ini. Seperti ini, lebih kemudian ini. Nah, untuk pasca persalinan, ibu dengan terkonfirmasi COVID ini masih dapat menyusui, tetapi dia harus menggunakan face shield, harus menggunakan masker N95, begitu juga dengan bayinya. Nah, tetapi ibu dan bayi tidak dilakukan rawat gabung. Demikian untuk obstetri. Nah, untuk layanan yang lainnya, untuk onkologi, ginekologi, tadi operasi elektif mungkin dipilih berdasarkan prioritas klinis maupun tingkat kesulitan operasi dengan beberapa teknik operasi untuk mengurangi untuk tindakan-tindakan yang aerosol, intinya mungkin ya dikurangi. Kemudian screening yang ketat untuk terutama screening tambahan yang COVID, mulai dari screening gejala, laboratoris, kemudian juga mungkin screening tambahan diagnostik untuk COVID-nya. Jadi di RSAS kami melakukan screening praoperasi pemeriksaan PCR. Nah, ini contoh juga mungkin untuk layanan-layanan lainnya. Jadi untuk induksi dan stimulasi ovarium juga pada di masa pandemik ini intinya ada beberapa modifikasi untuk mengurangi risiko terjadinya transmisi. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan, Dokter. Terima kasih. Terima kasih, Dokter Julfayanti. Mungkin Prof. Yopi, barangkali silakan masih ada yang ingin disampaikan yang tadi sempat tertunda. Silakan, Prof. Baik, terima kasih Dr. Wir. Saya cepat saja. Jadi ini penelitian, mudah-mudahan nyambung ini, karena saya nggak tahu berapa lama saya hilang tadi. Ini penelitian dengan IPA test, dan kemudian ini yang berikutnya yang dikembangkan adalah layanan obstetri preeklamsi di Indonesia. Dr. Yogi sih yang mengembangkan ini, yang oleh karena hipertensi kematian menjadi penyebab utama kematian ini di Indonesia, data Litbang 2016 ya. Oleh sebab itu kita harus berbuat sesuatu untuk preeklamsi ini. Di Jawa Barat pun di daerah Bandung dan sekitarnya ini kasusnya cukup tinggi ya. Jadi yang masalah kita mengembangkan aplikasi ini adalah apakah kita ingin tahu bagaimana sih kualitas dan kuantitas ANC, antenatal care di ibu hamil. Apakah aplikasi gawai yang dapat ini dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas ANC? Apakah aplikasi gawai dapat melakukan deteksi dini preeklamsi, dan apakah aplikasi gawai dapat menurunkan kejadian atau mencegah kejadian preeklamsi? Ini tujuannya penelitian tadi. Maka kemudian gawai itu berisi berbagai macam informasi atau yang diperlukan, karakteristik kondisi ibu, rekaman, dan seterusnya, yang kemudian bisa dipakai, dibuka oleh para ibu hamil, terutama di mana saja untuk sementara di Jawa Barat ini. Dia bisa mengisi informasi dan apa yang dituntun ke arah mana yang kita inginkan untuk menentukan gejala preeklamsi. Ya, kita kemudian mengharapkan bahwa aplikasi ini dapat mengumpulkan data tentang kualitas ANC, mendeteksi dini preeklamsi kelompok ibu hamil berisiko atau mendapat preeklamsi, meningkatkan pengetahuan tentang gejala dan keluhan preeklamsi, cara pencegahan dan mengatasinya, menurunkan angka kejadian kematian akibat preeklamsi, dan ada kemungkinan pengembangan untuk bekerja sama dengan spesialis ini. Pertemuan dengan bagian anak bagian mata sudah kita laksanakan,
dan masih terbuka kemungkinan untuk kita lakukan pengembangan ke bagian anak dan internis, penyakit dalam. Dan laporan terakhir, saya hanya ingin melaporkan publikasi dari staf Opjin pada jurnal nasional dan internasional tahun 2020 ini, masa pandemi dibandingkan tahun 2019. Untuk jurnal internasional kita punya 16 judul, dan untuk jurnal nasional kita punya 16. Jadi 2020 sampai bulan Juni kemarin kita punya 32 jurnal nasional dan internasional masing-masing 16. Dibandingkan dengan tahun 2019 itu kita untuk jurnal nasional kita punya 32 jurnal, dan untuk jurnal internasional itu kita sampai 57, berarti sekitar 25 jurnal, ya. Sehingga mungkin ini resumenya slide terakhir, bahwa pada tahun 2019 kita punya 57 publikasi, 32 ini adalah di jurnal nasional, ini staff ya, staff kita, dan 25 di jurnal internasional. Pada paruh waktu 2020 ini, dari Januari sampai Juni, kita sudah ini published ya, published 16 jurnal nasional dan 16 jurnal internasional. Jadi mudah-mudahan pada akhir tahun nanti kita bisa menyamai atau mudah-mudahan bisa melebihi publikasi kita pada tahun yang lalu. Saya kira ini yang slide saya yang tertinggal. Terima kasih Dr. Wir atas. Terima kasih Prof. Yopi dan semua pembicara. Mungkin kita masih ada waktu sekitar 40 menit untuk diskusi, tanya jawab. Kami persilakan siapa yang ingin langsung dibuka saja unmute-nya barangkali. Dari Pak Dekan barangkali ada yang ingin disampaikan? Ya baik, terima kasih Dr. Wir. Tadi saya mengomentari karena tertarik dengan laman dari RCOG, tapi sudah dijawab, dan itu yang kemudian juga dikembangkan oleh sejawat Opjin sendiri. Jadi saya pikir itu baik sekali untuk mempunyai akses, dan nanti sebagian dari materi, karena di situ ada yang free, ada yang berbayar, sebagian yang free itu bisa dimanfaatkan. Kami pun sebetulnya untuk mendukung pembelajaran virtual ini sudah mulai ada penawaran. Kemarin kita sudah bicara dengan Incision, waktu itu kan sudah presentasi, sudah ada penawaran. Jadi nanti kami mau melihat, kami diantaranya akan memfasilitasi untuk pendidikan Opjin dan bedah terkait dengan virtual reality ini gitu, untuk memberikan pengalaman di era seperti sekarang ini. Mungkin itu saya tertarik di aspek ininya Pak, online learning. Ya, terima kasih Dr. Setiawan. Incision itu juga kemarin 2 minggu yang lalu barangkali sudah kita share dan juga mempresentasikan Incision-nya, artinya virtual pembelajarannya di staf kita, staf Opjin, dan mungkin nanti kita akan tindak lanjuti untuk barangkali seandainya memang kita sepakat juga kita bisa sampaikan ke fakultas begitu. Dari yang lain barangkali ada yang disampaikan? Dr. Dean ini dari Bekasi ya. Dan Wahyudi barangkali ada yang ingin. Atau dari staf presiden ada yang ingin ditanyakan, disampaikan? Kang Wir boleh nanya? Ya, silakan. Imron, Kang. Dr. Imron ya. Untuk Dr. Edwin, tentang telemedicine, biasanya kita concern terhadap aspek security data dan privacy untuk pasien. Nah, bagaimana tentang hal itu? Mohon dijelaskan. Mohon. Silakan Dr. Edwin. Baik, terima kasih Dr. Imron atas pertanyaannya. Memang itu juga merupakan salah satu hal yang terus-terusan dibahas di
kita, terutama dari tim etik dan hukum rumah sakit. Kemudian ada Dr. Tono Hadi di sini. Sementara ini memang kita sudah menggunakan inform consent, dan hasil dari diskusi atau rekaman itu juga setelah selesai itu langsung kita hapus kembali. Jadi tidak akan ada berkas yang disimpan. Jadi dikemukakan kepada pasien bahwa ini akan kita lakukan sebagai pembelajaran, tapi setelah itu akan kita hilangkan kembali. Itu mungkin sementara ini, Dr. Imran. Ya, jadi pada dasarnya pasien yang akan kita lakukan visite besar juga sudah terlebih dahulu dilakukan inform consent, Dr. Imron. Jadi mudah-mudahan dengan adanya inform consent dan yang lain-lain pun dan juga ada kesepakatan bahwa data tidak langsung dihapus sehingga tidak akan bisa tersebar. Mungkin itu yang kita lakukan. Dr. Imran ada lagi? Atur nuhun, Kang. Ya, nuhun. Boleh, Dokter Wir? Ya, silakan Dokter Dian. Iya dok, waktu jadi mulai awalnya dari pandemi itu sih di Rumah Sakit Al Ihsan ya, yang di Rumah Sakit Provinsi di Kabupaten itu pemikirannya sih memang kasusnya itu akan bertambah begitu ya, dan perhitungannya sih puncaknya bulan Mei kemarin itu, tetapi ternyata juga sampai sekarang tuh masih, dan kenyataannya tetapi di rumah sakit itu jumlah pasien tuh ataupun persiapan gedung tempat tidur yang disediakan tuh bahkan tidak terpakai gitu ya. Tapi sebetulnya kan nasional tuh masih tetap aja menaik gitu ya. Alhamdulillah barangkali kalau Jawa Barat itu rendah. Mungkin sehubungan dengan proses pembelajaran, kita di Rumah Sakit Al Ihsan pendidikan akan mulai lagi, pendidikan koas dimulai lagi, tetapi 2 minggu ini dengan secara daring dulu. Tapi setelah itu akan dilakukan mengenai BST maupun artinya ada tetap muka juga begitu. Nah ini barangkali hubungannya dengan Hasan Sadikin. Ada juga berita bahwa dijajaki kemungkinan Rumah Sakit Al Ihsan sebagai jejaring begitu ya untuk mahasiswa maupun untuk koas dan PPDS dari Unpad. Itu barangkali ada informasi buat kami gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Dokter Dian. Jadi ya memang untuk PSPD, untuk asistensi juga saat ini sih selalu dilakukan dengan pembelajaran jarak jauh ya. Dan juga nanti tentu saja untuk proses alih keterampilannya akan dilakukan belakangan. Hanya memang pada akhir bulan Juli ini direncanakan kita juga akan menerima peserta PSPD yang masuk ke departemen, namun dengan berbagai persyaratan yang khusus, seperti misalnya sebelum datang ya kita lakukan dulu tes untuk COVID-19-nya. Jadi mungkin itu terkait dengan kerjasama dengan Al Ihsan, saya rasa memang terus-menerus kita jajaki dan usahakan karena Al Ihsan ini merupakan salah satu rumah sakit provinsi di Jawa Barat ya. Ya, betul. Ya, terima kasih Dokter Dian. Barangkali ada tambahan dari yang lain, Dokter Sony atau Dokter Edwin atau Pak Dekan barangkali? Dari sisi kasus mungkin banyak bisa membantu untuk saling berbagi gitu ya. Ya, terima kasih Dokter Dian. Masih ada yang ingin ditanyakan dari para sejawat? Dari teman-teman lain, dari Dokter Zulfikar dari anak. Zulfikar ada gambarnya ini.
Ada tambahan dari yang lain mungkin? Dr. Sony ada? Nggak ada, Dok. Dr. Edwin atau Prof. Yopi ada? Saya kira cukup dari saya. Ya. Saya boleh satu lagi, Kang Wir? Ya, Punten. silakan. Saya jadi teringat. Apakah dengan pandemi COVID ini dari sisi kemajuan proses pendidikan terhambat sekali atau masih bisa kita catch up ya untuk target kelulusan para residen ini? Dan nanti barangkali Dr. Sony menambahkan. Jadi untuk para residen, saya rasa untuk hasil akhir kelulusan kita sudah melakukan modifikasi untuk proses pembelajaran, baik modifikasi modul maupun modifikasi untuk peningkatan keterampilan, sehingga semoga yang 3 bulan terakhir ini kan sepertinya agak terhambat dalam alih keterampilan mengenai kompetensi kliniknya. Dan itu betul kita rasakan karena flow pasien ke RSAS juga sangat berkurang. Nah ini kita siasati untuk kedepannya karena perubahan-perubahan modul dan proses pembelajaran, hasil akhir dari pendidikannya tidak akan terhambat. Jadi tetap saja nanti hasil akhirnya 8 semester. Dr. Sony silakan. Ya, terima kasih, Dok. Jadi kita sudah mengantisipasi kemungkinan besar karena ini sudah jelas terlihat karena terutama residen semester 1 yang periode yang kemarin itu yang mulai masuk ke klinik itu bulan Februari terhambat terutama untuk proses keterampilan. Jadi dengan demikian mulai Agustus ini ada sedikit perubahan mengenai dengan tidak mengurangi jumlah SKS ataupun selama pendidikan. Jadi untuk keterampilan klinik nanti mulai diberlakukan mulai semester untuk Agustus 2020 itu rencananya kita mulai keterampilan klinik supervisi tindakan-tindakan itu mulai diberlakukan pada semester 2. Jadi residen yang sekarang duduk di semester 1 kemudian untuk semester depan semester 2 kita melakukan ujian-ujian semesternya berdasarkan capaian kompetensi yang didapat pada semester 1 saja dengan tidak mengurangi ini. Dan untuk keterampilan kita bisa susulkan pada semester 2. Dan pada akhir semester itu, di situ kita akan pengembangan profesionalisme, salah satunya adalah penempatan residen mungkin bisa sampai 1 bulan atau 2 bulan di rumah sakit Jejaring untuk memenuhi kompetensi yang dibutuhkan dan harus dilaporkan dalam portofolio ataupun buku logbook. Itu Pak Dekan. Terima kasih. Maaf, Dr. Sony, maksudnya mungkin apa kompensasinya itu dengan menggeser keterampilan yang kemarin terlewat ke semester berikutnya atau ditambahkan pada yang mana gitu? Karena mengingatkan dalam perhitungan kira-kiranya sih praktek latihan atau kompetensi keterampilan lah gitu ya, dan mungkin agak menurun gitu ya, agak berkurang. Kompensasinya itu untuk mengejarnya itu apa di semester berikutnya atau jadi pengiriman residen yang mulai berlaku bulan Juli ini difokuskan pada residen yang jumlah keterampilannya belum dapat ataupun yang kurang. Kemudian modifikasi lain adalah jumlah supervisi. Karena dari ketentuan kolegium sebetulnya cukup 3-4 kali supervisi terus kita dilakukan mandiri, dilakukan ujian, kemudian kita lihat pengembangan kompetensi mandirinya berdasarkan buku portofolio. Selama ini kan kita di Unpad itu, di Objin Unpad itu 6 kali biasanya supervisi. Jadi mungkin jumlah kasus itu dikurangi dengan tidak mengurangi esensi dari keterampilan itu. Karena kita mempunyai checklist lembaran penilaian mengenai gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Sony dan Dr. Dian. Jadi kalau dulu di Objin supervisi itu 5 kali, kemudian ujian ke pasien, ujian keterampilannya pada akhir. Jadi yang ke-6
itu ujian. Namun walaupun kita kurangi, ya bahwa apabila ujian belum, kompetensinya belum kompeten dia, jadi langkah-langkahnya itu belum sempurna dilakukan, ya tidak akan lulus begitu. Jadi tetap saja bahwa itu harus betul kompeten setelah melakukan operasi pada pasien. Jadi tidak mengurangi apa-apa. Hanya di sini ada modifikasi proses alih keterampilan itu, ada yang digeser ke semester 2 dan seterusnya. Jadi sampai ke semester 8 itu kita lakukan berbagai modifikasi. Salah satunya ya untuk supaya proses keterampilan yang memang menjadi ciri khas profesionalisme dari PPDS 1 ini tidak terganggu. Mungkin itu. Pak Dekan, barangkali ada komentar? Ada satu lagi kepada Prof. Yopi. Ya, silakan. Apakah selama kejadian pandemi sampai saat ini ada kasus menarik di bidang Opjin yang kemudian bisa dipublikasikan sebagai case report atau case series? Tidak? Terima kasih Pak Rekan. Jadi memang kita sedang meneliti itu, langsung salah satu penelitian oleh residen kita di bawah pembimbingnya itu Dr. Wiryawan tentang vertical transmission. Ya. Jadi selama ini memang di mana-mana belum terlihat belum terlihat buktinya bahwa ada vertical transmission. Vertical transmission itu artinya anak-anak mengalami infeksi langsung dari ibunya, baik dari transplasental, jalan lahir, ASI. Ya, itu yang harus kita buktikan. Kalau transmisi horizontal itu artinya kan waktu dia nyusuin, dia dapat dari ibu. Nah, ini yang kita hindari. Jadi yang akan kita buktikan vertical transmission. Ini masih dalam penelitian, ya, Pak Dekan. Saya kira itu salah satunya yang berhubungan, selain tentunya penelitian deskriptif, karena saat ini pun penelitian deskriptif itu sangat, ya istilahnya seksi untuk masuk ke dalam jurnal mengenai spesifikasi dari kasus-kasus COVID yang dalam kehamilan di bagian atau di tempat-tempat di mana saja, termasuk di tempat kita, gitu ya. Saya kira itu yang menjadi perhatian kita. Boleh saya jelaskan tadi pertanyaan yang tadi juga, ya, itu Pak Dekan, bahwa memang di kita itu waktu rapat-rapat sebelumnya sudah disepakati oleh tim KPS, kita kan strukturnya di dalam satu kurikulum itu ada 3 blok sebetulnya. Blok kognitif yang dinilai per semester kemajuannya, ya 8 semester kita pakai. Blok keterampilan, kita lihat semester 1 sudah kuret dan seterusnya, ya kita seksio sampai selesai. Dan blok penelitian, kapan harus UP, kapan dan seterusnya, ya. Itu. Nah, yang akan tertinggal itu adalah blok psikomotor, keterampilan. Sedangkan blok kognitif dan penelitian itu jalan terus, tidak ada hambatan itu kita. Malah dipercepat penelitiannya malah, ya. Nah, yang akan dimodifikasi itu blok kognitif. Pertanyaan Pak Dekan tadi kan, apakah ada kemungkinan terjadi perpanjangan masa studi? Jawabnya tadi sudah tidak. Tetap, bagaimana kita mengakali beban keterampilan ini kita geser ke semester berikutnya. Misalnya pada semester 1 dia harusnya sudah bisa kurat keterampilannya. Nggak ada pasien, bagaimana kita mau nyatakan bahwa dia lulus? Bisa nggak dia naik? Dia naik semester 2 pada kognitif, karena dia akan ujian fisiologi, ya, dan kemajuan penelitian pun demikian. Dia akan kejar itu pada semester 2, itu yang dimaksud. Sehingga mudah-mudahan semester terakhir, semester 7 dan 8 itu, semua keterampilan dasar dari seorang SPOG itu terpenuhi. Gitu barangkali Pak Dekan tambahan penjelasannya. Baik, terima kasih. Terima kasih, Prof. Dr. Edwin, silakan. Baik, terima kasih Dr. Edwin. Pak Dekan mau bertanya, ini sekalian tadi sudah singgung mengenai perubahan kurikulum ini karena mata kuliahnya akan berubah. Nah, apakah ini kita harus perbaiki lagi di SIAP-nya atau menggunakan yang lama tapi nilainya nanti setelah tercapai? Punten, mohon. Waduh, ini teknis. Sebaiknya bertanya ke orang rumah. Dr. Edwin bisa nanya ke ke Madam. Diselesaikan di rumah. Secara adat ya,
selesaikan. Secara adat lah. Mangga. Ya, Dr. Budi Handono, barangkali ada yang ingin disampaikan? Dr. Budi? Ya, terima kasih Dr. Wiryawan, Pak Dekan, Pak Prof. Yopi, Dr. Sony, Dr. Edwin. Saya rasa ya di kebidanan ini memang harus ada perubahan ya. Jadi harus ada perubahan di dalam sistem pendidikan, dalam sistem pelayanan, kemudian dalam sistem penelitian sehubungan dengan adanya pandemi COVID ini. Sehingga memerlukan adanya beberapa perubahan. Tetapi kebidanan ini masih tetap berpegang pada pegangan kolegium, ya, bahwa kita itu programnya tetap 8 semester, gitu. Dan selama ini kita masih bertahan di 118 SKS. Saya rasa itu aja Pak Kadep Pak Kepala Departemen yang perlu saya sampaikan. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Dr. Budi. Masih ada dari teman-teman yang lain barangkali yang ingin disampaikan? Baiklah, kalau tidak ada lagi, barangkali kita simpulkan saja bahwa baik itu dalam proses pendidikan, pelayanan, dan penelitian dalam masa pandemi ini tentu banyak sekali mengalami perubahan-perubahan. Tapi perubahan-perubahan ini pun mungkin bukan ke arah yang kurang baik, tapi barangkali justru kita memungkinkan kita untuk selalu meningkatkan inovasi-inovasi yang ada. Jadi inovasi-inovasi baru baik dari segi proses pendidikan yang dulu combine atau hybrid itu masih ragu-ragu, tapi ya sekarang sudah nggak ada keraguan lagi hal tersebut kita jalankan, dan proses dari alih pengetahuan pun itu saya rasa tidak berkurang apabila kita dengan tatap muka. Tapi ya walaupun demikian, tentu saja untuk proses alih keterampilan mau nggak mau kita harus melakukannya langsung pada pasien. Hanya untuk pre-nya, persiapannya untuk meningkatkan skill akuisisinya, kita bisa melakukan secara virtual. Mungkin itu yang poin pentingnya. Kemudian dari segi pelayanan, saya rasa Dr. Julfayanti sudah menyampaikan dengan komprehensif, baik itu dalam proses pencegahan penularan COVID-nya, maupun dalam hal-hal teknis yang terkait dengan pelayanan objek itu sendiri. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan dalam webinar kali ini, dan selanjutnya saya serahkan kepada Pak Dekan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Dr. Wiryawan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Departemen dan juga Program Studi Spesialis Objin yang telah berkenan sharing di kegiatan di fakultas. Terima kasih juga kehadiran sejawat sekalian. Dan insya Allah di sini masih ada ya Dr. Susi untuk minggu depan. Hal yang sama akan dilakukan oleh Departemen dan Program Studi Spesialis Ilmu Kesehatan Anak. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari sharing hari ini untuk terus meningkatkan kualitas Tridharma dan juga pelayanan kita. Itu saja, sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon pamit Kang, nuhun. Sama-sama, nuhun Pak Dekan. Nuhun Pak Dekan, nuhun. Terima kasih. Dr. Nuhun, Dr. Wir, Dr. Budi, Dr. Sony. Ya, sama-sama. Terima kasih. Biasa atas biasa ngiringan. Nuhun, Dr. Dean. Assalamualaikum. Yeah.